kayak gue lagi ada masalah nih gitu, walaupun kayak nggak secara langsung bilang kayak misalkan ya dia bilang depresi, tapi ketika dia bilang depresi berarti sebenarnya walaupun beneran atau enggak, tapi yang pasti dia lagi ngerasa ada masalah nih. Dan ketika dia bilang ke kita ketika ada masalah tuh berarti kita adalah orang yang dipercaya untuk kayak entah mau cerita segala macam gitu. Jadi yang terakhir kali disakitin pokoknya ada satu momen dimana itu tuh aku berekspektasi sangat tinggi. Ternyata si orang lain ini tuh tidak bisa memenuhi hal itu gitu. Dan itu tuh kayak padahal suatu janjinya itu keluar dari omongannya dia gitu, mulutnya dia. Terus aku tuh selalu take janji itu seriously gitu. Kalau misalnya ngomong kayak gitu ya kenapa ngomong kayak gitu? Gue bakal cecer terus gitu loh kayak. Kemarin kan ngomong kayak gitu, itu kan udah jadi kewajiban lo dong, udah ngomong gitu. Habis itu karena berekspektasi sama si orang tersebut, terus akhirnya dia nggak bisa memenuhi itu, aku kecewa banget, parah sampai mungkin ada kali ya rasa sakit, kesel, dendamnya itu juga mungkin ada gitu ya. Sampai hatred dikit tuh ada, tapi akhirnya ya udahlah dimaafin aja, mungkin emang dia orangnya seperti itu, emang yang ada kan tipe orang yang mungkin ngomong doang atau gimana, dan ya udahlah nggak usah dianggap gimana karena akhirnya nanti kalau aku yang dendam terus sakit betul saya ya kan jadi rugi. Benar. Di let go aja, apalagi kayak beberapa banyak orang gitu yang akhirnya sering banget ngomongin ini gitu. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi kayak misalnya perbuatan orang lain ke kita, terus kayak gimana sih caranya supaya kita lebih aware ini tuh sebenarnya kenapa sih gitu. Lebih ke nanya gitu kayak why kenapa nih kenapa ketika terus bertanya ke dalam diri kayak oh yang tadi dilakukan apa tuh kayak apa ya udah nggak tahu gitu kayak biasanya karena kita sibuk gitu. Karena akhirnya kita sibuk untuk bertanya kenapa saya marah ya, kenapa dia gitu kan, kenapa saya nggak nyaman ya, oh ternyata gini, akhirnya orang lain udah kayak maaf apa tadi tadi kenapa kayak udah let go aja. Benar, mungkin perasaan tersakiti itu kayak subjektif banget kan, maksudnya tapi bukan berarti rasa sakitnya nggak nyata ya, rasa sakitnya kecewanya nyata gitu, maksudnya rasanya nyata, cuman maksudnya kayak yang kita rasain itu sangat subjektif, artinya mungkin tadi yang Cici bilang gitu, kalau misalkan perasaan kayak mungkin orang tersebut nggak ada intensi untuk menyakiti kita gitu. Cuma mungkin dari cara penyampaian, karena masing-masing kita kan punya realitas subjektif susah banget ya, kayak apa ya, pemahaman yang berbeda-beda akan menyampaikan sesuatu, akan sesuatu gitu. Jadi mungkin kita punya ekspektasi, tadi ngomongin ekspektasi juga gitu. Pain resistance, olahraga gitu. Kayak nggak apa-apa. Hati. Mungkin orang yang tadi yang nyakitin Vininya itu mungkin awalnya kayak ngomong-ngomong kayak gitu kayak cuman kayak pengen melakuin juga, cuman ada sesuatu kondisi yang dia nggak bisa ungkapin gitu. Tapi kayak karena Vini udah punya ekspektasi jadi kayak kecewa. Iya, kayak hubungan antar manusia tuh sangat kompleks loh. Karena setiap orang tuh pasti beda-beda, dipengaruhi sama latar belakangnya, tumbuh kembangnya, kondisi emosionalnya, pikiran, semuanya. Oh Tuhan, manusia, kultur budaya. Dah, lagi. Waduh, udah last Tuhan. Iya. Banyak sih ini. Iya. Belum besok. Duration. Apa respon kamu juga ada teman yang mengatakan dirinya depresi? Jujur aku terdiam sih gitu, karena emang kayaknya kemampuanku untuk merespon atau bereaksi masih sangat amat minim. Jadi kayak ketika ada yang bercerita atau confess gitu ya, dia mengalami gangguan kesehatan mental atau sampai levelnya parah, aku cuma hadir, yang pernah terjadi gitu ya, kalau butuh waktu, take your time as much as you want it. Kalau butuh space, I give you space as big as you need it. Dan if you need help, feel free to contact me. Itu yang aku lakukan. Tapi aku nggak tahu apakah ini cukup membantu, apakah sudah tepat dan sebagainya. Ya balik lagi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya gitu. Cuma itu yang aku lakukan gitu. Sampai sekarang hanya bisa sampai di situ saja gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Mungkin udah sering ketemu dengan orang-orang yang menyatakan diri depresi, atau mungkin dulu pengalaman pribadi? Ya mungkin kalau teman dulu kali ya.
Pertama harus di make sure dulu depresi ini depresi ini kan sesuatu yang memang sudah menjadi sebuah label yang sebenarnya kita tuh nggak boleh kita merasa sedih biasa aja gitu, tapi kita bilang kayak gue depresi nih, yang bisa mengeluarkan diagnosa seseorang memiliki depresi ya psikolog ataupun psikiater. Itu yang kita pahami pertama dulu ya. Gitu. Jadi ketika misalnya ada orang yang menghampiri aku dan bilang, oh itu kata siapa gitu, oh ini psikolog gue udah bilang gitu ya. Mungkin di situ ya menawarkan ya bantuan. Kalau mau cerita atau biasanya ya menjadi a shoulder to lean on, jadi ataupun telinga yang emang mendengar ceritanya, karena kadang orang cuma butuh cerita aja. Gitu, mungkin mereka nggak bisa ngeluapin gitu. Aku pernah kayak nggak baru ya Deme yang gue nelfon lu malam-malam ya, jadi aku tiba-tiba lagi main PS, istriku ke Bandung, terus kayak aku overthinking gak jelas sampai aku panic attack, nggak ada istri. I need to talk to someone. Aku langsung telepon Adam. Dam, lu dengerin aja cerita gue overthinking banget. Gitu. I just need to talk to someone. Gitu. Gue cuma pengen didengerin aja. Gitu. Jadi terkadang kita tuh berasumsi bahwa ketika orang punya masalah butuh solusi. Padahal belum tentu. Gitu. Kadang orang cuma pengen didengerin aja. Gitu. Jadi kalau dari aku sih selalu lu mau gue dengerin atau lu butuh solusi gue, jadi kayak kasih option itu sih. Gitu, itu yang kalau dari aku. Kalau Avini ada nggak pengalaman? Pernah ada juga teman yang ngomong kayak gitu, tapi karena teman ya tahu ya kondisinya terus langsung udah seek help atau belum gitu. Ternyata si temanku itu udah, terus ya udah gimana medicationnya berlangsung, maksudnya ya ditanya secara itu. Tapi itu aku nggak pernah ngorek-ngorek sesuatu yang emang dia nggak pengen mau ceritain. Jadi ya udah aku jadi satu wadah yang terserah nih mau cerita apa, lo mau cerita apa, oh ya gue dengerin. Oke, kalau misalnya butuh bantuan kabarin aja ya gitu. Jadi emang yang penting dia udah seek help, udah ke profesional, which is good. Dan ya udah dia jalanin aja gitu. Iya. Kadang emang orang-orang yang dengan situasi depresi ini butuh kita sebagai orang yang be present aja nggak sih untuk gue di sini lo nggak kemana-mana. Kalau emang lo butuh, gue ada untuk menolong lo. Tapi juga kita nggak kasih pressure tambahan dengan, ayo dong cerita, ada apa-apa kasih tahu gue. Reach out terus-terusan. Nggak apa-apa, udah oke. Oke, apa sih? Aduh, maksa. Karena yang paling menyeramkan dari depresi sebenarnya orang bisa terlihat seperti nggak ada masalah. Tapi kayak deep down kan sehancur itu. Gitu. Betul. Kayak ketika dia udah sendiri dan depression leads to suicide tuh besar sekali gitu numbersnya gitu. Dan mungkin maksudnya kayak ini tuh sesuatu ketika ada tadi pertanyaannya menarik karena apa respon kamu saat ada teman yang bilang gitu ngatain langsung bisa depresi gitu. Walaupun kayak the fact that kayak sekarang banyak kayak kayak self diagnose dan segala macam gitu ya. Banyak juga yang nanya kayak, Kak gimana sih caranya kayak tahu orang yang beneran depresi sama enggak gitu. Kita nggak akan pernah tahu gitu kayak gimana gitu, selain maksudnya karena tapi ketika ada teman kita atau orang terdekat kita yang ngasih tahu ke kita kalau misalkan dia ngerasa depresi atau sebagainya, berarti kayak dia tuh udah percaya enough sama kita, saking kayak dia bisa ngomong kayak gue lagi ada masalah nih gitu, walaupun kayak nggak secara langsung bilang kayak misalkan ya dia bilang depresi, tapi ketika dia bilang depresi berarti sebenarnya walaupun beneran atau enggak, tapi yang pasti dia lagi ngerasa ada masalah nih. Dan ketika dia bilang ke kita ketika ada masalah tuh berarti kita adalah orang yang dipercaya untuk kayak mau cerita segala macam gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kayak kita nggak perlu nyari tahu dia beneran depresi atau enggak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah yang ngebantu dia gitu. Dengan cara apa yang tadi Raka bilang, dengan cara dengerin gitu. Kalau misalkan ada yang bisa gue bantu nggak gitu, atau kalau misalnya dia cerita ya kenapa ceritain, tapi tanpa harus menghakimi atau tanpa harus kayak kasih solusi, kasih solusi gitu ya. Kita validate aja, oh iya ya kayak oh itu yang lo rasain dan segala macam gitu. Jadi nggak perlu kayak bertanya-tanya, oh dia beneran nggak ya depresi dan segala macam. Cuman bisa kayak dengerin, karena kayak maksudnya kan ketika kita justru kebingungan, oh kalau jangan-jangan dia bohongan nih, terus kita nggak bantuin gitu. Terus nanti kalau jadi kejadian kenapa-kenapa kita akan merasa bersalah nih. Gitu gue bantuin gitu. Tapi kalau misalkan kita bantuin dan ternyata bohongan pun kita nggak rugi apa-apa kok. Kita cuma dengerin dia juga dan kemudian dia juga yang kemudian pasti dengan kita mendengarkan dia ngerasa kebantu juga gitu dengan presence kita tadi gitu, kehadiran kita. Jadi kalaupun akhirnya orang-orang atau teman-teman dekat kita ketika dalam prosesnya
pemulihan dari depresinya, terus akhirnya dia udah away dari ya udah, berarti memang itu prosesnya mereka gitu, tanpa harus kita reach out lagi nanya gimana. Intinya mereka sedang berproses dan biarkan perjalanannya menjadi miliknya mereka. Tapi kalau emang ada orang tersebut memutuskan untuk kita menjadi bagian dalam prosesnya, embrace itu gitu ya, gitu dengan hadir, dengan menjadi pendengar, dengan menjadi support system yang memang terpilih quote and quote gitu ya, tapi nggak sok-sok mencalonkan diri. Nyalonin diri tuh kadang-kadang kayak suka dengan banyak solusi-solusi yang mungkin nggak sesuai. Mungkin itu kali ya. Dan nggak ya belum jadi kebutuhannya dia mungkin. Belum jadi kebutuhannya dia gitu. Terus kalimat yang Vini bilang itu dengan sesimpel bilang kayak kalau ya udah kalau misalkan ada sesuatu yang bisa gue bantu kabarin gue aja ya. Kabarin aja karena udah terserah gitu habis itu. Oh my god. Meskipun kadang ngedampingin atau misalnya kita jadi teman orang yang depresi juga bisa melelahkan buat diri kita nih ya. Kadang-kadang kita mungkin dengerin ceritanya. Apalagi buat orang yang emang kalau ceritain sesuatu langsung kepikiran banget gitu. Ada kan orang gitu kan jadi ikut memikirkan nih gitu ya. Mungkin kita juga butuh another support system ya. Di samping kita juga punya teman yang mengalami depresi ini gitu. Oke. Ternyata permasalahan yang berhubungan sama hati gitu, emosional, perasaan, intinya salah satu komponen yang ada lah gitu ya dari manusia. Itu tuh adjustable ya teman-teman, ya nggak sih, adaptif. Kita akhirnya seiring bertumbuhnya kita sebagai seorang manusia, kemampuan kita untuk berinteraksi dengan sesama manusia yang lainnya juga akhirnya meningkat, berubah, dan jangan takut sama perubahan. Gitu, karena perubahan itu pasti gitu ya. Setiap hari, setiap waktu adalah perubahan, tapi yang mungkin dari tadi teman-teman menjadi manusia juga mention berulang-ulang bahwa iya ya, kita perlu berkesadaran menjadi seorang manusia. Betul. Gitu.